Kita sambil berpikir kok ada hal-hal kayak gini juga temukan di dalam sebuah bekas kuburan. Nah, ruang perbaikan, pemulihan, gimana kalau kita menemukan benda yang aneh gitu kan masih bisa diperbaiki dan dimasukkan ke dalam sini. Karena sebentar lagi udah mau jalan, kita keluar dari sekarang dulu aja. Panas banget sih emang, terik banget suhunya kali ini. Sebenarnya masih agak mendung-mendung gitu kan, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya jalan-jalan ya sedikit ada resiko. Langsung tunggu di sana aja kali ya. Aku masih di parkiran. Tadi tuh belakang sini tuh. Nah, ini supermarketnya. Dan ruang tunggunya ada di sana. Karena ada orang yang antri juga. Nggak enak ya. Ya udah, tunggu dulu aja. Panas banget di sini, beneran panas banget. Tapi ini sebentar lagi bisnya udah mau datang. Udah kelihatan sih sebenarnya. Nah, bisnya datang kan? 野村証券前には停車しませんのでご注意ください。IC カードのお客様はカードをタッチしてください。IC カード以外の方は整理券をお取りください。Di belakang dulu aja guys, enak. Sebenarnya tadi aku berangkat agak gugup ya, setengah 11 baru keluar rumah, dan aku rasa tadi kayak nggak sampai, takutnya malah telat kan. Jadi aku berangkat agak cepet. Aku ambil beli tiket bis yang murah itu loh, yang tadi aku ceritain 700 yen tapi bisa keliling kota sini. Jadi harus mampir ke minimarket terlebih dahulu, setelah itu baru datang ke Noriga atau tempat pemberhentian bis. Tapi kali ini udah mulai berangkat dan dalam sini sejuk tentunya ya. Naik bis dalam kota kayak gini ya, maksudnya antar beberapa kota sebelah, maksudnya bis kecil di sini itu memang agak kasar sih. Jadi nggak selembut bis antar provinsi, antar prefektur gitu. Kalau lewat jalan tuh udah lembut banget, bisnya tuh enak banget, nyaman banget. Kayak gini emang ya Padang ini kok. Aku pertama kali naik bis ini juga agak mual, hampir muntah karena bawaannya aku dulu emang nggak terlalu suka naik bis. Sekarang ya udah terbiasa, jadi ya biasa aja, juga malah bisa menikmati, seru di sini tuh. Dan ini tuh tombol pemberhentian. Kalau kalian naik bis di Jepang dan ingin berhenti, tinggal pencet tombol ini. Tapi perlu digarisbawahi, kalau mau pencet ini harus mendekati tempat pemberhentian bis ya. Tahu ya toko yang murah di Jepang itu, kelihatan nggak? Namanya Daisho. Nah, itu Daisho tuh. Nah, ini tuh. Daisho itu serba 100 yen. Kalau max value-nya ini, yang ini tuh ya sebenarnya gimana ya? Cabang dari Ion Mall. Itu buka 24 jam. Rame terus di situ tuh. Sebenarnya lebih enak naik bis kayak gini daripada naik kereta, karena di sini pemandangannya jauh lebih banyak. Bisa dilihat dengan gimana ya? Pokoknya kayak bisa menelusuri ke dalam-dalam kota-kotanya. Kalau naik kereta kan cuma jalur rel di situ-situ aja. 1, 2, 3, 4, 5 pemberhentian, tiba ke lokasi dan ntar tinggal jalan kaki aja. Udah sampai di lokasi. Arigatou gozaimasu. Sampai udah dikasih tanda. Bisnya udah berangkat. Aduh, jadi aku turunnya di sini. Aku udah pernah datang ke sini kok sebelumnya.
Ini jalan kakinya mungkin sekitar 15 menit. Ada kereta tuh. Kalian yang ingin ke Jepang, tinggal lama di Jepang, pokoknya ya datang ke Jepang gitu kan. Jangan males buat jalan kaki. Nggak apa-apa, di sini tuh jalan kaki bukan sesuatu yang hina. Di sini justru kebanyakan orang-orang lebih memanfaatkan transportasi umum dan jalan kaki kayak gini. Sekalian menikmati suasana di sini nuh. Kalian tuh lihat tuh. Nah, kayak gini nih. Ya kan? Ini sebenarnya bukan di kota-kota banget ya. Kotanya ada, kalau mau ke kota harus ke sana lebih jauh lagi sih. Aku cek dulu aja. Harusnya sih sama aja. Yang sebelah sana kayaknya. Yuk, jalan. Di sini tuh masih banyak penghijauan tau. Aku suka. Masih seger udaranya. Dan kalau mau nyebrang di sini tuh tinggal pencet tombol ini nih. Tapi itu kayaknya nggak fungsi karena ini di tempat yang padat ya, padat tuh. Jadi kadang bisnya atau mobil-mobilnya nggak berhenti. Kita tunggu aja lampunya biar jadi hijau, bisa diseberangi. Udah jadi hijau. Kalau udah hijau nyebrang bebas, tapi tetap harus hati-hati sih, ya. Karena ya namanya juga jalan raya, jalan umum. Kita nggak tahu juga kalau ada apa-apa yang terjadi di sini. Tapi semoga aja sih nggak. Yuk kita lanjut jalan lagi. Nah, menurut maps jalannya ke sini tuh. Aku belum pernah nih ke jalan yang agak kecil ya. Aku ke sana udah pernah, tapi ke sini belum. Jadi kayak apa tempatnya aku juga masih penasaran. Dari maps itu bagus, aku tertarik banget. Di sana ada 3 tempat bagus yang ingin aku datengin hari ini. Mumpung ini aku libur kerja dan cuacanya nggak hujan. Sebenarnya ini saat ini tuh masih dalam musim hujan. Jadi hampir setiap hari tuh hujan terus. Semalam udah hujan, gerimis tapi nggak lebat. Tapi ntar kayaknya juga hujan lagi. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa jalan-jalan dulu aja. Di sini tuh perempatan kecil, tapi tadi sempat bikin aku bingung. Arahnya kemana? Ternyata tinggal lurus aja ke sana. Yuk ke sana. Masih ke sana, masih jauh atau enggak ya? Nggak tahu. Kita nikmatin aja. Kalau jalan-jalan sendirian, aku nggak merasa nggak enak sama orang lain. Temanku misalkan aku berjalan 2 orang atau 3 orang, ingin ke lokasi. Kalau kesasar gitu kan, aku tuh orangnya nggak enak kalau aduh kenapa nyasar ya, kayak bikin waktu mereka itu terbuang sia-sia. Tapi kalau jalan sendiri, nyasar sendiri ya nggak apa-apa, namanya juga sendiri, kita nikmatin sendiri aja. Dari sebelumnya tempat yang jalan yang begitu padat dengan rumah-rumah, di depan sini ada hutan kayak gini nih ya, masih terbilang rimba. Jadi nemu hutan kayak gini di tengah padatnya penduduk, kayak ketemu dengan udara yang sejuk banget. Emang bener sih, di sini kan panas, dan di bawah sini, di bawah pohon besar-besar kayak gini tuh rasanya adem banget, sejuk banget. Ya enggak, sejuk banget. Lanjut ke depan. Oh, itu Maticnya Jepang, 2 tak, keren. Tapi cc-nya cuma 60 cc, 50 atau 60 gitu, pelan banget sih. Pohonnya besar-besar. Ini habis ditebangin, mungkin, tapi nggak semuanya. Mungkin yang roboh karena angin gitu kan, jadi ditebangin biar aman gitu. Dan pepohonan besar kayak gini, kalau di hutan-hutan sebenarnya juga masih banyak kok di sini. Aku kadang kalau lewat jalan, lewat ke hutan gitu kan, perjalanannya lumayan jauh. Kadang lewat tol yang membelah hutan gitu, dan pohon-pohon besar kayak ini tuh masih banyak juga. Sadar jalan tiba-tiba udah sampai di tempat ini, sebenarnya kayak pintu masuk tapi di bagian belakang. Dan aku agak kaget juga ya,
tadi ini apa, tempat apa, dan aku cek di maps ternyata ini lokasi yang aku tuju. Oh ternyata jadi sekeliling di tempat yang aku tuju ini masih banyak pohon-pohon yang besar kayak ini nih. Tuh, kebayang nggak? Besar banget nih pohonnya. Emang ya masih sejuk kayak gini. Ini intinya nggak boleh bawa anjing di sini. Asli sejuk banget. Aku mau cek mapsnya dulu. Ini Guet to Museum. Bentar aku kayak mau ke sini atau ya pokoknya aku keliling di sini sampai puas. Kalau udah puas baru aku jalan ke tempat lain. Seperti yang udah aku bilang tadi, karena aku jalan seorang diri, aku ngetripnya biasanya sendiri kayak gini. Jadi ya aku bakal menikmati di sini, kalau udah puas baru pindah gitu. Aku suka banget tempat yang masih sejuk kayak gini. Tapi ini di perkotaan dan ada tempat kayak gini. Gimana? Kebayang nggak serunya? Mantap pasti. Jadi di sini tuh sebenarnya kayak pintu masuknya ya. Kita lihat di sini dulu. Oh, boleh kamera ya? Oke. Ini informasinya. Kalau mau foto di sini juga bagus nih. Wah, ini sebenarnya buat anak-anak sih, iya nggak? Tapi aku pingin aja sih, pingin nyoba. Gimana sih rasanya? Wah, keren nggak? Wah, aku pingin masuk. Sini tempatnya gratis guys. Ini masih informasinya. Ini anak-anak sekolah biasanya yang datang ke sini buat kunjungan. Jadi gini, jadi setelah aku baca di sini informasi yang ditulis di sini tuh batu ini di zaman dahulu bisa untuk memasak. Jadi ini batunya kayak ya gimana ya, panas gitu loh. Ini orang-orang zaman dahulunya juga ada nih fotonya. Kagum. Ya, di museum tuh kayak gini deh. Kita sambil belajar lihat keunikan-keunikan yang ada di sini diterangkan dengan jelas, dan kita sambil berpikir kok ada ya di zaman dulu ada hal-hal kayak gini juga. Yuk kita lanjut ke tempat lain. Dan setelah geser lagi, tadi yang di sana kan ada batu yang bisa digunakan untuk memasak. Dan sebelah sini tuh dia kayak penemuan arang. Ini tuh sejenis kayak balok kayu besar gitu kan. Dia hangus terbakar dan tertimbun runtuhan. Jadi pada saat tahun 2006 sedang dalam proyek pembangunan jalan tol di Kyushu Timur, para arkeolog tidak sengaja menemukan ini loh, kayu arang kayak gini. Ini kan penemuan yang langka juga bagi mereka. Seakan jadi mesin waktunya mereka, seakan kayak punya gambaran, oh ternyata struktur pembangunan zaman Yayoi pada zaman dulu itu loh, itu ternyata kurang lebih kayak gini. Kita jadi ikut berpikir ya, gimana cerita serunya gitu kan. Kalau yang di sini ini lebih unik lagi ya. Kalau di sini kelihatan nggak? Ini tuh kayak jalanan modern kota Miyazaki. Di sini tuh di bawah di bawah persawahan sini ditemukan kayak jenis ini bekas pondasi gitu kan, pondasi di zaman dahulu. Dan ini ditemukan juga ini perawatan kayak piring-piring mewah di zaman itu loh, udah ada kayak gini. Ini bagi para arkeolog yang menemukan hal kayak ini juga terheran-heran, kenapa di zaman seperti itu, di zaman dulu ternyata sudah ada benda-benda kayak gini, sedangkan kondisi saat ini kondisinya terbilang kayak gini. Ini persawahan atau ya jalan-jalan modern, ini kayak jalan besar banget, ada perairan. Ternyata di bawahnya dulu tuh pernah ada bekas bangunan kuno kayak gitu. Kemudian benda-benda ini loh yang ada di bawah sini, ini sebenarnya ditemukan di pinggiran kali atau di pinggir sungai. Pas penggalian kayak itu kan, para arkeolog menggali, menemukan sebuah barang ya ini mewah-mewah ya ini. Dan di galinya itu sebenarnya masih belum lama, sekitar 2023 digali, dan karena ada hal yang menarik para arkeolog akhirnya digali dan ditemukanlah bekas-bekas ya. Kalau menurut sejarahnya, menurut penelitian dulu ini tempat di sini di pinggir sungai ini kayak tempat buat pengiriman barang di zaman dahulu, tapi barang-barang yang mewah. Dan ini adalah hasil barang dari sejarah-sejarahnya itu. Keren ya, cuma di pinggir sungai tapi ada benda-benda kayak gini. Dari ujung sana sampai ujung sini, ini tadi tuh menjelaskan tentang beberapa penemuan kayak sejenis barang-barang mewah yang ada di zaman dahulu.
Aneh nggak? Di zaman dahulu ternyata nggak ada barang-barang mewah seperti ini. Kita jadi mikir kan, ternyata zaman dahulu itu, nah ini beneran yang modern itu sekarang atau zaman dulu udah modern juga. Kalau yang ada di dalam sini, ini sebenarnya kayak gimana ya, ruang perbaikan, pemulihan, gimana kalau kita menemukan benda yang aneh gitu kan, masih bisa diperbaiki dan dimasukkan ke dalam sini oleh para ininya. Keren banget sih di sini tuh. Ada yang besar juga ini. Kentong, besar banget. Kalau yang belakang ini adalah sebuah tanah yang dikeraskan hasil dari buat jebakan hewan buas, dan tanahnya diambil kayak dibuat dinding buat pelapisan, dikeraskan, dipegang nggak boleh, kita hanya bisa melihat kondisinya kayak ini. Jadi tanah di zaman dulu tuh kayak gini ya, agak beda ya. Wow. Jadi udah cukup ya menurut aku di sini, jadi pemikirannya ternyata di zaman dahulu tuh ada banyak juga loh benda-benda bagus yang sebelum zaman modern kayak gini. Jadi dalam museum ini pikiranku jadi kayak ke masa lalu gitu loh, melihat ternyata ya gitu. Jadi di zaman modern kayaknya menurut aku bukan saat ini doang, di zaman dahulu pun kayaknya udah pernah ada zaman modern gitu loh. Aku bakalan ajak ke tempat lain lagi, tapi yang ini bakalan lanjut ke part 2, oke? Bye-bye. Yuk kita lanjut ke sana.